Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Syukur kepada Allah kita masih diberikan umur sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita lahir dan batin dan juga menjaga kondisi kesehatan kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya, balahi dan juga virus-virus yang mematikan. Baik, kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan untuk kelas 12, yang dimana kompetensi dasarnya itu untuk pengetahuannya menerapkan pencatatan penggunaan kas kecil dan keterampilannya mencatat penggunaan dana kas kecil. Ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kalau kita melihat di buku paket, maka silakan dibuka di bab 2 dengan judul pencatatan penggunaan kas kecil. Di bab 2 penggunaan atau pencatatan penggunaan kas kecil. Maaf ya, kecoret ini. Kemudian dengan pokok-pokok bahasanya, satu, proses pengajuan uang tunai, yang kedua, proses penerimaan uang tunai, dan yang ketiga, menerapkan prosedur pembayaran uang tunai melalui dana kas kecil. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu proses pengajuan uang tunai. Ya. Di awal pembentukan akun kas kecil, manajemen hendaknya menetapkan nominal yang pasti mengenai saldo minimal dan saldo maksimal atas kas kecil. Jadi ketika awal pembentukan akun kas kecil itu harus ada rapat dulu, harus ada musyawarah dulu, yang dimana di sana juga dibahas batasan saldonya, saldo minimalnya berapa, saldo maksimalnya berapa. Nah, mengapa seperti ini? Agar nanti ketika ada pengajuan yang melebihi saldo atau melebihi kesepakatan saldo yang telah disepakati, maka bisa jadi pengajuan tersebut ditolak, ya. Karena nominal yang ditentukan itu disesuaikan dengan skala operasional. Jadi bisa saja kecil, bisa juga besar. Yang penting dananya mencukupi dan untuk kegiatan yang bersifat rutin, ya. Karena kas kecil itu berfokus pada pembiayaan yang sifatnya rutin. Ya, apakah boleh ada perubahan saldo? Misalkan di rapat awal itu disepakati 5 juta atau 1.500.000. Apakah itu setiap bulan seperti itu? Nah, itu tidak mutlak seperti itu, bisa saja bertambah ataupun berkurang, ya. Nah, makanya perubahan kebijakan terkait batasan saldo, baik penambahan atau pengurangan saldo, itu hendaknya diumumkan secara resmi dan disosialisasikan kepada semua pihak dalam perusahaan. Jadi boleh-boleh saja. Mungkin bulan sekarang saldonya itu 1.500.000, tapi bisa saja di bulan kemudian itu menjadi naik atau bisa saja menjadi turun. Itu tidak menjadi masalah selama kebijakan tersebut berdasarkan musyawarah dan juga diumumkan secara resmi serta disosialisasikan kepada semua pihak dalam perusahaan. Misal di bulan November kas kecilnya itu 1.500.000. Nah, kemudian setelah dihitung-hitung akhir November, ternyata kebutuhan di bulan Desember itu akan mengeluarkan kas kecil, perkiraannya estimasinya sebesar 5 juta rupiah. Nah, itu boleh-boleh saja, berarti kan ada kenaikan 30%. Ya, berarti ada kenaikan 30% dari asalnya 1.500.000, ya, kemudian menjadi 5 juta, berarti naiknya 30%. Nah, itu boleh-boleh saja selama kebijakan tersebut disepakati dan diumumkan secara resmi, ya, serta diberitahukan kepada seluruh pihak yang berada dalam perusahaan tersebut. Nah, pertanyaannya selanjutnya, siapa sih petugasnya? Petugas pengelola dana kas kecil itu, ya. Nah, yang bertugas untuk mengelola dana kas kecil itu boleh junior kasir, ya. Misalkan perusahaan itu memang dalam strukturnya ada struktur yang jabatannya junior kasir, berarti dia yang memegang kas kecil, atau boleh juga sekretaris, atau boleh juga staf administrasi kantor. Nah, itu boleh, ya. Jadi itulah orang-orang yang memegang dan mengelola dana kas kecil. Oke. Nah, apa perlengkapannya? Nah, ketika kita menjadi seseorang yang memegang kas kecil, baik itu menjadi sekretaris, ya, ataupun menjadi junior kasir, ataupun menjadi staf ADM kantor, maka perlengkapan yang harus disiapkan adalah satu, ada bukti transaksi. Bukti transaksi penerimaan atau pengisian dana kas kecil. Kemudian bukti transaksi dana yang dibelanjakan. Jadi
ketika kita akan mencairkan kas kecil itu tetap ada pengajuan. Nah, pengajuannya tersebut harus memakai formulir atau format yang telah disediakan. Nah, itu sebagai bukti. Ya, bukti transaksi pengajuan. Nah, nanti kalau misalkan pengajuannya diterima atau di ACC disetujui oleh pimpinan, maka nanti si kasir atau junior kasir itu akan mendapatkan uang tunai, ya, baik berupa uang tunai ataupun berupa cash, ya maaf, ataupun berupa cek. Nah, nanti ketika menerima pun harus mengisi formulir penerimaan, ya, atau pengisian. Jadi itu bukti transaksinya. Nah, ketika si uang itu telah ada di pemegang kas kecil kemudian dibelanjakan, setiap pembelanjaan yang dikeluarkan, setiap pembiayaan yang dikeluarkan dari dana kas kecil, maka harus memakai bukti transaksi yang dana yang dibelanjakan. Ya. Kemudian perlengkapan yang kedua adalah alat hitung. Yang ketiga ada format atau formulir-formulir yang harus disiapkan oleh seorang junior kasir. Nah, ini formulir-formulirnya, ini alur formulirnya ya, alur formulir yang harus disiapkan. Satu, ada formulir pengajuan dana kas kecil. Nah, berarti ini formulir yang dipakai untuk mengajukan kas kecil. Bisa dibaca di sini, digunakan untuk mengajukan dana kas kecil atau mengisi kembali dana kas kecil. Jadi formulir pengajuan ini digunakan untuk mengajukan dana kas kecil atau mengisi kembali dana kas kecil. Ya, misalkan di bulan kedua dan seterusnya berarti kan mengajukan kembali. Atau di tengah-tengah bulan si dana kas kecil itu memang sudah menipis saldonya, dan diperkirakan akan ada pengeluaran lagi yang melebihi saldo yang ada, maka boleh saja mengajukan lagi, berarti itu disebutnya mengisi kembali dana kas kecil. Ya. Asalkan seperti tadi, seperti tadi ya, artinya disepakati dan juga disosialisasikan kepada seluruhnya. Nah, setelah itu ada formulir penerimaan uang tunai. Ketika kita sudah mengajukan, kemudian kita menerima, maka di sana ada nanti ketika menerima itu kita akan mengisi formulir penerimaan uang tunai atau disebut juga bukti penerimaan kas kecil. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, setelah dana itu ada di pemegang kas kecil, kemudian digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan yang telah disepakati, maka setiap pembiayaan yang dikeluarkan dari dana kas kecil itu harus memakai bukti pengeluaran uang tunai, baik berupa kwitansi, nota, dan yang lainnya, atau disebut juga bukti pengeluaran kas kecil. Ya, dan ada formatnya, format yang dipegang oleh pemegang kas kecil tersebut. Jadi sebelum bukti itu ada, ya formulir ini diisi dulu, baru bukti-bukti pengeluarannya dilampirkan. Nah, ini contoh-contoh formulirnya. Contoh-contoh formulirnya yang dibuat. Ini contoh formulir satu, ada contoh formulir pengajuan uang tunai, ya, atau disebut juga form pengajuan dana kas kecil. Ada kalau ada isian dana untuk bagian. Ya, ini yang ini nih. Dana untuk bagian, maka penjelasannya di nomor 1 ini. Diisi pengajuan uang tunai unit kerja tertentu. Ya, misalkan bagian personalia dan yang lainnya. Kemudian periode kas kecil. Oke, berarti di sini. Ya, di nomor 2 penjelasannya diisi periode tanggal, bulan, dan tahun kas kecil. Jadi pengajuannya buat bulan apa nih? Misalkan di akhir bulan Oktober kita akan mengajukan kas kecil untuk bulan November, maka berarti periode kas kecil ini diisi 1 November 2020. Ya. Kemudian dana kas kecil awal. Ya. Dana kas kecil awal itu ini ya. Dana kas kecil awal itu penjelasannya di nomor 3. Ya. Artinya ketika bulan Oktober itu dananya berapa? Kita kan akan mengajukan untuk bulan November. Nah, di Oktober berapa kita nerima kas kecilnya? Oh, ternyata misalkan 1.500.000 di Oktober. Nah, berarti itu saja di sini 1.500.000. Ada saldo enggak? Ya, kalau ada saldo silakan tulis. Kalau tidak berarti enggak usah ditulis, enggak usah diisi. Ya, ini penjelasannya di nomor 4. Nah, kemudian ada kolom-kolom keterangan dan jumlah. 1, ada pengajuan dana untuk kas kecil bagian. Nah, pengajuan ini untuk bagian apa? Ya, jadi dana yang dibutuhkan, dana kas kecil ini untuk bagian apa? Apakah bagian personalia dan yang lainnya? Itu silakan diisi di sini. Kemudian jumlahnya berapa diisi di sini.
kolom total. Ya, kolom total itu diisi jumlah keseluruhan. Ya, ini nih, nomor 7. Kemudian diisi tanggalnya tanggal berapa, kemudian disetujui oleh. Nah, siapa yang menandatangani di sini? Ya, ini penjelasannya di nomor 8. Ya. Ya, ini boleh pimpinan atau bendahara. Nah, kemudian diterima oleh ini bagian pemegang kas kecilnya atau sekretaris atau junior kasir. Ini penjelasan di nomor 9. Oke. Nah, ini formulir yang kedua. Ketika kita mengajukan dana kas kecil dengan memakai formulir yang tadi, nah jika disetujui, maka kita berarti kan akan cair tuh uangnya, akan mendapatkan uangnya baik berupa uang tunai ataupun berupa cek. Nah, ketika kita menerima pun harus ada buktinya, bukti penerimaan kas kecil. Nah, ini formulirnya. Ya. Di formulirnya diterima dari siapa diterimanya, penjelasannya di nomor 1. Diisi dengan dari unit kerja mana uang tunai diterima, biasanya ditulis dari bagian keuangan atau bendahara. Ya. Kemudian nomor voucher, ini diisi penjelasan nomor 2. Kemudian tanggal, nah ini diisi tanggal transaksinya tanggal berapa, uang itu cair tanggal berapa. Nah, keterangan ini diisi 1, 2, 3 dan yang lainnya. Jadi diisi dengan penggunaan uang tunai. Yang ini itu, nah ini diisi nomor 4 penjelasannya. Kemudian jumlahnya berapa saja. Jadi untuk keperluannya buat apa aja. Nah, baru diisi dengan total, berapa totalnya. Kemudian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mensahkan jumlah uang tunai yang diterima. Ya, tadi bagian keuangan ya, atau pimpinan perusahaan. Kemudian diserahkan oleh siapa? Ya, berarti kan petugas pemegang kas kecil tersebut. Ini nomor 7. Nah, nomor 7. Nah, kemudian diterima oleh. Nah, siapa ini yang menandatangani? Ditandatangani oleh unit kerja yang mengajukan uang tunai. Seperti tadi kan yang mengajukan bagian personalia. Ya, berarti diterima olehnya itu diisi oleh bagian atau kepala bagian personalia. Ya. Sebagaimana penjelasan di nomor 8 ini. Oke, next. Nah, formulir yang ketiga adalah formulir bukti pengeluaran. Nah, setelah uangnya kita ajukan, pengajuan telah dilaksanakan, kemudian kita sudah menerima dan sudah mengisi formulir penerimaan, maka setiap pengeluaran yang digunakan, yang pembiayaannya bersumber dari dana kas kecil, itu harus memakai bukti pengeluaran kas kecil. Ya. Nah, ini dibayarkan kepada, nomor vouchernya berapa. Ini penjelasannya tinggal disimak saja di sini, di pinggir ini nih, ya, yang ini tinggal disimak. Nanti kalau siswa-siswi ingin meminta materi slide-nya, silakan dipinta ke guru yang bersangkutan, ya, guru otomatisasi tata kelola perkantoran tersebut. Nah, itu penjelasannya di sini. Ini hampir sama saja seperti tadi, ya, hampir sama saja, cuma ini digunakan untuk pengeluaran yang pembiayaannya bersumber dari kas kecil. Nah, ini contohnya. Nah, ini masih kosong, ini masih formulir yang tadi, ya, formulir yang kosong ini. Nah, ini formulir yang sudah diisi. Ada dana untuk bagian apa? Oh, personalia misalkan diisinya. Kemudian periodenya buat bulan apa nih? Oh, bulan Agustus. Ya, tulis saja 1 sampai dengan 31 Agustus. Jadi selama 1 bulan ditulis, ya. Kalau bulan November berarti November sampai tanggal berapa November, Desember juga sama, dan seterusnya. Dana awal kas kecil, ada berapa dana awal kas kecil? Nah, dana awal di bulan sebelum Agustus tuh berapa gitu. Kas kecil di bulan Agustus berapa? Oh, ternyata di bulan Agustus itu 10 juta. Nah, apakah di bulan sebelum Agustus atau September, bukan September, Juli, ya. Apakah di bulan Juli itu habis dana tersebut? Ternyata ada saldonya sebesar 2.650.000. Nah, berarti kan kalau misalkan kita menggunakan metode tetap, artinya saldonya itu tetap setiap bulannya, ya berarti kita tinggal mengajukan berapa yang hasilnya 10 juta. Karena kan tiap bulan disepakati misalkan 10 juta kalau memakai metode tetap. Maka
tinggal ditambah saja ini. Oh, berarti pengajuannya itu adalah 7.350.000 agar ketika ditambahkan dengan 2 juta ini jumlahnya 10 juta. Begitu. Tinggi tanggal, isi tanggal disetujui oleh tadi ya pimpinan perusahaan atau bagian keuangan atau bendahara, kemudian diterima oleh ini yang mengajukan petty cash-nya atau dana kas kecilnya, ya, sekretarisnya atau staf ADM keuangannya. Oke. Nah, kita melanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu prosedur penerimaan uang tunai. Ya, prosedur penerimaan uang tunai. Oke. Nah, bagaimana prosedurnya? Yang pertama, ini staf administrasi atau sekretaris kantor mengisi formulir pengajuan dana kas kecil, kemudian diajukan ke bendahara. Ya, yang kedua ini, jika disetujui maka bendahara memberikan uang tunai atau cek kepada siapa? Kepada staf administrasi yang tadi yang telah mengajukan form pengajuan uang tunai. Ya, yang ditandatangani oleh staf ADM kantor atau sekretaris, kemudian kasir atau bendahara, kemudian diketahui atau disetujui oleh pimpinan. Ya, jadi 3 orang yang harus menandatangani di dalam bukti penerimaan dana tersebut, bukti penerimaan dana kas kecil tersebut. Ya, jadi yang pertama diajukan dulu, kemudian diberikan kepada atasannya pemegang uang secara umum, baik bendahara ataupun ya bendahara umum lah misalkan ya, atau kasir, bukan kasir umum. Nah, kemudian baru diberikan ke ya, kalau disetujui diberikan lagi ke staf administrasi yang tadi yang mengajukan. Ya, ini tuh nomor 3 ini sama dengan orangnya sama dengan nomor 2. Ini adalah staf administrasi. Ya, itu saja alurnya, prosedurnya. Jadi pengajuan, penerimaan dan pengeluaran. Nanti akhirnya pelaporan. Pembahasan yang ketiga adalah menerapkan prosedur pembayaran uang tunai melalui dana kas kecil. Ini tinggal dibaca saja ya. Tinggal dibaca saja. Satu, staf ADM kantor dapat mengeluarkan dana kas kecil sesuai dengan keperluan atasan atau pimpinan. 2, setiap terjadi pengeluaran, pemegang dana kas kecil harus mencatatnya ke dalam bukti kas keluar. Kemudian satukan dengan bukti transaksi baik berupa nota, faktur, kwitansi, dan berilah nomor bukti secara urut berdasarkan tanggal. Kemudian yang ketiga, mintalah tanda tangan pimpinan pada bukti kas keluar. Yang keempat, catat dan masukkan data bukti kas keluar ke dalam buku kas sesuai dengan sistem yang digunakan. Kelima, simpan semua dokumen pengeluaran pada ordner atau hektar. Dan yang terakhir, buat laporan. Ya, itu. Jadi penerapannya seperti ini. Setelah kita tahu alurnya seperti tadi, kemudian penerapannya seperti ini. Dan akhirnya itu kalau kita simpulkan berarti awalnya pengajuan, akhirnya pelaporan. Ya, pengajuan, kalau disetujui berarti nanti ada penerimaan dan juga penggunaan. Udah penggunaan ada pelaporan. Nah, itu saja untuk materi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tugasnya silakan dibaca saja. Tugasnya 1, buatlah kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Kemudian yang kedua, tentukan jabatan berikut pada setiap kelompok. Jadi bentuk dulu kelompok sebanyak 4 orang. Tiap kelompoknya tentukan siapa pimpinannya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, siapa kepala bagian personalianya. Dan nanti yang ketiga baru kita akan di tatap muka kita akan praktek ya, langkah kerja prosedur pengajuan pencatatan uang tunai dana kas kecil. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa cek pembelajaran SMK Ar-Rahman di YouTube Ar-Rahman ya, di YouTube dengan nama Ar-Rahman Official, di Facebook Ar-Rahman Cipanas dan Instagram SMK Ar-Rahman. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.